Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat pada tahun 1993. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, beliau terlibat dalam konferensi Malino, di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993, nama Frans Kaisiepo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Frans Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada tanggal 10 Oktober tahun 1921. Dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Mekker, dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua, Papua Bestur School, di kota Nica, sekarang Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pada 1945, Frans bertemu Sugoro Atmoprasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli tahun 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian, menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas. Dalam bahasa aslinya, Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus tahun 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu Frans dan Johannes Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Alih-alih mengembangkan otonominya, Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret tahun 1948. Dalam memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, beliau menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia, karena beliau merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, beliau dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, beliau mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia untuk membayangkan dekolonisasi
Nugini, Belanda. Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Tujuan komando itu adalah pertama, membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda. Kedua, mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat. Dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut. Ketiga, mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di Angkatan Bersenjata sebagai bagian dari Operasi Trikora. Karena aksi Trikora, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 pada pukul 12:01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintahan ke UNTEA terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun berikutnya pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969. Dan pada akhir tahun itu, orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Yan Bonai, yang menjabat kurang dari setahun tahun 1963 sampai tahun 1964. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia. Namun, pada tahun 1964, beliau menggunakan penentuan pendapat rakyat atau disebut PEPERA di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tindakannya tersebut menyebabkan beliau mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964. Ketika Frans Kaisiepo menggantikannya sebagai gubernur. Pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonai dan mendorongnya untuk bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang beroperasi di pengasingan di Belanda. Menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kaisiepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan sebagai lawan dari kemerdekaan penuh. Meskipun ada tentangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya kemudian Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Kaisiepo meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 1979 karena serangan jantung. Beliau dimakamkan di sebuah lahan di seberang jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Nasional Indonesia Frans Kaisiepo. Makam beliau dan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih
terletak beberapa kilometer ke arah timur Bandara Internasional Frans Kaisiepo. Kaisiepo menikah dengan Antomina Arwam dan memiliki 3 orang anak. Pasangan itu tetap bersama sampai kematian Arwam pada tanggal 12 November tahun 1973. Beliau menikah dengan Maria Magdalena Moor Wahyuni dari Demak, Jawa Tengah. Mereka memiliki 1 anak bersama. Atas pengabdian jasanya, Frans Kaisiepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 oleh pemerintah Indonesia. Frans Kaisiepo menginginkan persatuan nasional dan bekerja untuk tujuan itu sepanjang hidupnya. Beliau diangkat secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia pada peringatan 30 tahun penyerahan Papua ke Indonesia pada tahun 1993. Nama beliau juga merupakan nama bandara lokal yang melayani Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, yang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo. Kaisiepo juga merupakan salah satu tokoh sejarah yang terpilih untuk digambarkan dalam uang kertas rupiah Indonesia edisi 2016 baru-baru ini, khususnya uang kertas senilai Rp10.000. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisiepo.